Salam, apa kabar semuanya? Saya percaya kita selalu berada dalam keadaan baik-baik. Katakan amin. Walaupun hari-hari ini kita mendengar kabar-kabar yang tidak baik, kabar-kabar yang tidak enak, kabar-kabar yang tidak menyenangkan, tetapi bagi kita orang percaya selalu kabar baik. Haleluya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Jadi kita percaya dalam situasi sekarang ini, dalam kondisi yang tidak enak saat ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang ini kita sudah memasuki minggu yang ke-10. Kita tidak dapat beribadah secara bersama-sama karena COVID-19 atau karena virus corona. Tetapi kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ingat, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema kasihilah Tuhan Allahmu. Saya ulangi, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya ke-5. Ayatnya yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayatnya ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu waktu Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengajarkan kepada bangsa Israel tentang mengasihi Tuhan. Hal mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang paling utama di dalam hidup ini. Saya ulangi. Hal mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang paling utama di dalam hidup ini. Katakan amin. Itu sebabnya Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hal mengasihi Tuhan harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka mengerti tentang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan Ulangan pasalnya ke-6 ayat ke-5, di ayat ini kita diajarkan cara mengasihi Tuhan dengan benar. Selama ini mungkin kita bingung bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan benar. Selama ini mungkin kita tidak tahu cara mengasihi Tuhan dengan benar. Saudara tidak perlu bingung. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan petunjuk cara mengasihi Tuhan dengan benar. Kalau saudara perhatikan Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5. Tuhan memberikan 3 cara
3 cara mengasihi Tuhan dengan benar. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saya ulangi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hati sama dengan sepenuh hati atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apakah selama ini kita sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah selama ini kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Atau selama ini kita mengasihi Tuhan cuma setengah hati? Atau mungkin juga tidak punya hati sama sekali? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat Roma 8 ayat ke-28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, di zaman yang sulit ini, di zaman yang sukar ini, rahasianya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat ke-3 jelas sekali dikatakan di sana. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Jadi kalau saudara ingin mengalami keadaan yang baik dalam hidup ini, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, cara mengasihi Tuhan dengan benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita, dengan segenap perasaan kita, dengan segenap kehendak kita. Semuanya hanya untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Saya teringat Mazmur 103 ayat yang pertama. Daud pernah berkata begini. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Daud memerintahkan kepada jiwanya untuk senantiasa memuji Tuhan. Daud memerintahkan jiwanya supaya jiwanya itu hanya terpaut dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Bahkan Daud pernah berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan benar, yaitu dengan segenap jiwa. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, maka keadaan kita pasti selalu baik. Katakan amin. Yang ketiga, cara mengasihi Tuhan dengan benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatan artinya sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Selagi kita masih kuat, selagi tenaga kita masih kuat, mari kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sudah sakit-sakitan, baru kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita sudah mulai batuk-batuk, baru mulai mengasihi Tuhan. Jangan sampai ngomong udah gak jelas, baru kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita jalan sudah terseot-seot, baru kita mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu,
maka keadaan kita pasti selalu baik. Katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Ada 3 poin yang sudah saya sampaikan, cara mengasihi Tuhan dengan benar. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan cara yang benar, maka keadaan kita pasti selalu baik. Keadaan rumah tangga kita pasti selalu baik. Keadaan ekonomi kita pasti selalu baik. Keadaan usaha kita pasti selalu baik. Keadaan keuangan kita pasti selalu baik. Semuanya pasti baik. Haleluya. Sekian renungan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.